Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsi, NIM saya 221386. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dosen pengampu Bapak Fadlizil Ikrom MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan pembelajaran yang memadukan antara suatu proses pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran. Sistem pendidikan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pendidikan dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di masyarakat. Sebaliknya, pendidikan juga mempengaruhi dan bahkan diharapkan dapat mengarahkan perubahan yang terjadi ke arah yang positif. Salah satu perubahan besar yang terjadi dalam beberapa dasawarsa terakhir ini adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan kemajuan TIK, maka terjadilah era globalisasi yang merambah aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan. Masuknya teknologi informasi komunikasi telah mengubah pola-pola komunikasi dan distribusi informasi tanpa batas wilayah, negara, atau waktu. Fungsi TIK dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki dua fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat tol, yaitu alat bantu bagi pengguna, user, atau siswa untuk membantu pembelajaran. Misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf, data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, science. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya dalam pembelajaran di sekolah sesuai kurikulum 2006, terdapat mata pelajaran TIK sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai siswa. Semua kompetensinya. Pemanfaatan media berbasis IT terhadap pembelajaran di sekolah. Komputer sebagai media pembelajaran. Aplikasi komputer dalam bidang pembelajaran memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individual. Individual learning. Pemakaian komputer atau user dapat melakukan interaksi langsung dengan sumber informasi. Perkembangan teknologi komputer jaringan, komputer network atau internet saat ini telah memungkinkan pemakaiannya melakukan interaksi dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang diinginkan. Berbagai bentuk interaksi pembelajaran dapat berlangsung dengan tersedianya medium komputer. Penggunaan jaringan komputer untuk pembelajaran. Teknologi jaringan komputer atau internet memberi manfaat bagi pemakaiannya untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan pemakaian lainnya. Hal ini dimungkinkan dengan diciptakannya sebuah alat bernama modem. Jaringan komputer atau internet memberi kemungkinan bagi pesertanya untuk melakukan komunikasi tertulis dan saling bertukar pikiran tentang kegiatan belajar yang mereka lakukan. Jaringan komputer dapat dirancang sedemikian rupa agar dosen dapat berkomunikasi dengan mahasiswa dan mahasiswa dapat melakukan interaksi belajar dengan mahasiswa yang lain. Interaksi pembelajaran dengan menggunakan jaringan komputer
tidak saja dapat dilakukan secara individual, tetapi juga untuk menunjang kegiatan belajar. Kelompok pemanfaatan jaringan komputer dalam sistem pendidikan jarak jauh dikenal juga dengan istilah Computer Conferencing System (CCP). Manfaat TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, TIK sebagai gudang ilmu pengetahuan. Yang kedua, TIK sebagai alat bantu ilmu pembelajaran. Yang ketiga, TIK sebagai fasilitas ilmu pembelajaran. Dan yang keempat, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Kreativitas siswa. Kreativitas yang dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan ke dunia suatu yang wajar. Demikian juga dengan guru. Karena kreativitasnya itu, maka seseorang dapat mengaktualkan dirinya. Di sini terutama dalam penggunaan media pembelajaran PKN. Mengingat peranan guru yang sangat besar dalam pembentukan sikap dan mental serta pengembangan intelektualitas anak yang dimilikinya. Kreativitas merupakan cara atau usaha mempertinggi atau mengoptimalkan kegiatan belajar siswa dalam proses pembelajaran. Pengaruh yang diberikan oleh guru dalam pendekatannya dengan siswa bisa saja kalau ingin menghambatnya lebih banyak dari orang tua siswa. Lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki oleh orang tuanya. Hal ini disebabkan oleh kesempatan untuk merangsang siswa. Penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dalam meningkatkan kreativitas siswa. Media pembelajaran berbasis TIK sangat erat kaitannya dengan kreativitas anak. Dan anak yang mempunyai kreativitas tentunya anak yang perkembangannya baik dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik pula, dan mereka tidak ingin mempermasalahkan berlarut-larut dan secepatnya diselesaikan. Kreativitas yang merupakan kemampuan seseorang untuk mengaktualkan dirinya dalam pergaulan dan juga dalam pembelajaran di sekolah. Hal ini yang diharapkan agar dengan adanya media pembelajaran atau dengan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK, anak dapat kreatif dan berkembang sesuai yang diinginkan. Adapun ciri-ciri anak yang mempunyai kreativitas tinggi. Yang pertama, selalu ingin mengetahui sesuatu yang benar, dan yang kedua, selalu ingin mengubah sesuatu yang telah ada, dan yang ketiga, mencoba hal-hal yang baru. Yang terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa komputer sebagai sarana interaktif dapat digunakan sebagai alternatif bentuk pembelajaran terprogram, programmed instruction, yang dilandasi hukum akibat, law of effects. Dalam hukum akibat, asumsi yang diyakini adalah tingkah laku yang didasari rasa senang akan merangsang untuk dilakukan serta dikerjakan secara berulang-ulang. Sangat banyak pakar pendidikan yang melakukan penelitian dan berkesimpulan ke arah positifnya pemanfaatan komputer sebagai media bantu pembelajaran. Guru masih dihadapkan pada suatu ironi bahwa meskipun komputer merupakan media sangat potensial pada proses pembelajaran, akan tetapi masih sedikit yang mau dan mampu menggunakannya. Ketidakmauan dan atau ketidakmampuan tersebut disebabkan berbagai faktor, baik internal diri guru sendiri maupun faktor eksternal, fasilitas dan kebijakan. Poin penting yang diharapkan muncul dalam kesimpulan yang ditarik oleh para peserta dan fasilitator adalah: yang pertama, pembelajaran berbasis TIK sudah saatnya mulai dikembangkan dan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran yang mendukung kepada pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK. Yang ketiga, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pembelajaran berbasis TIK. Dan yang terakhir, kondisi persyaratan yang harus tersedia agar proses pembelajaran berbasis TIK dapat berjalan.
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.